Di awal film memperlihatkan seorang anak yang selamat dari kebakaran rumah. Singkat saja, anak itu sudah tumbuh menjadi seorang ABG. Ia sedang dikejar oleh seekor anjing di dalam hutan, lalu ia ditangkap oleh seorang kakek. Yang ternyata anak ini adalah anak si kakek buta yang sedang dilatih bertahan hidup. Kemudian mereka pulang ke rumahnya. Phoenix bertanya tentang rambut putihnya, apakah ia dapat dari almarhumah ibu atau si kakek sebagai ayahnya. Dan si kakek memberitahukan bahwa itu dari ibunya. Jadi waktu terjadi kebakaran, si kakek hanya bisa menyelamatkan Phoenix. Lalu datang seorang penjual tanaman langganan si kakek. Hernandez meminta izin untuk mengajak Phoenix jalan-jalan, namun si kakek tidak mengizinkannya. Hernandez pun memberikan saran untuk tidak terlalu ketat mendidiknya, karena cepat atau lambat ia akan membangkang. Seolah menyadari hal itu, si kakek pun mengizinkan Phoenix untuk pergi ke kota bersama Hernandez. Di dalam perjalanan, Phoenix menyanyikan lagu yang ia rasa suka ibunya nyanyikan sewaktu dulu. Demi mengobati rasa rindunya, Hernandez berinisiatif membawa Phoenix mengunjungi rumahnya yang sudah hangus terbakar. Setibanya di rumahnya, Phoenix merasa ada seseorang di dalam rumahnya itu, lalu ia pun segera pergi dari sana. Dan saat Hernandez sedang bekerja, Phoenix nampak ingin bergabung bermain bersama teman-teman sebayanya yang ada di sana, tapi ia terlalu malu untuk memulai pendekatan bersama mereka. Sebelum pulang, Phoenix mampir ke toilet untuk buang air kecil. Ada seorang lelaki menghampirinya, dan sepertinya ia bukanlah orang baik-baik. Untungnya Shadow si anjing datang menjemput Phoenix. Dan benar saja lelaki ini secara diam-diam mengikuti mobil Hernandez. Singkat saja Hernandez tiba di rumah si kakek. Saat Hernandez berniat untuk mengajak Phoenix main lagi pada minggu depan, si kakek melarangnya. Menurutnya ini juga sudah cukup. Hernandez merasa si kakek terlalu berlebihan dalam mengekang putrinya, dan ia memberikan pendapat jangan membuat putrinya menderita karena hal ini. Di dalam perjalanan pulang, ada sebuah mobil yang menghalangi jalanan. Lalu Hernandez turun untuk memperingatkan si pengendara. Rupanya mobil ini milik lelaki tadi siang. Setelah melihat jaket Hernandez, mereka tahu kalau Hernandez adalah seorang veteran tentara, dan mereka juga mengaku kalau mereka sama seorang veteran juga. Hernandez pun memaksa mereka untuk memindahkan mobilnya. Kemudian Hernandez kembali ke dalam mobil, dan saat ia akan menghubungi 911, tiba-tiba ada seorang yang menjerat lehernya, lalu membunuh Hernandez. Beralih ke rumah si kakek memberi buku pelajaran baru untuk Phoenix. Namun Phoenix menolak, dan ia mengatakan bahwa ia ingin hidup normal, misalnya pergi ke sekolah bersama teman-teman. Si kakek menjelaskan ia pernah kehilangan seorang putri, dan ia tidak ingin itu terulang kembali. Di sisi lain, si Shadow mengendus bau sesuatu dan ia mengikutinya. Lalu si kakek memanggil si Shadow untuk memberinya makan, tapi si Shadow tak kunjung datang. Dan tanpa si kakek ketahui, orang-orang jahat sudah berada di dalam rumahnya. Mereka menyadari kalau si kakek ini buta. Si kakek pun pergi keluar, dan orang-orang ini langsung mencari sasarannya. Phoenix yang sedang melihat-lihat brosur tentang tempat penampungan anak, ia menyadari ada sesuatu yang masuk ke dalam rumahnya. Dan dengan segera ia langsung bersembunyi menghindari mereka agar tak tertangkap. Entah kenapa mereka mengincar Phoenix, dan di sisi lain, si kakek menemukan Shadow yang sudah tak bernyawa. Saat meraba-raba tubuh anjingnya, si kakek menemukan luka bekas tembakan. Dan saat Phoenix akan menyelinap keluar, ada seseorang penjahat yang mengetahuinya. Untungnya si kakek datang dan mencekik lelaki itu. Lalu datang penjahat yang lain yang hampir saja menangkap Phoenix. Phoenix yang berusaha menghindar, ia terluka, kemudian Phoenix pun masuk ke dalam sebuah kotak besi yang ada di bawah basement. Si kakek yang juga terluka, ia mengobati lukanya di garasi. Karena darah si kakek menempel di pintu garasinya, hal itu mengundang seorang penjahat datang ke sana. Dan ternyata si kakek sudah bersiap menunggu penjahat itu. Lalu datang penjahat lain ke sana, dan menemukan mulut temannya sudah dilem oleh si kakek. Selain itu, sekarang ia tahu dari rencana si kakek kalau si kakek adalah veteran pasukan khusus Angkatan Laut. Kemudian mereka langsung bergegas berburu si kakek, dan si kakek ia sudah berada di bawah basement. Di sisi lain, Phoenix dalam bahaya karena si penjahat memasukkan air ke dalam kotaknya. Si penjahat yang tadi pun melihat si kakek sedang menutup pintu basementnya, lalu mereka memperingatkan temannya yang ada di bawah kalau si kakek berada di bawah bersamanya. Mengetahui hal ini, si penjahat yang ada di bawah mengancam si kakek bahwa ia akan membunuh Phoenix dengan sengatan listrik. Dengan perlahan si kakek mendekatinya, dan setelah mengetahui posisi musuhnya, si kakek langsung menyerang dan perkelahian pun terjadi. Si kakek kewalahan menahan serangan dari si penjahat, dan di sisi lain nyawa Phoenix berada di ujung tanduk. Untungnya si kakek berhasil menarik kabel listriknya,
dan ia pun membakar si penjahat dengan kombinasi gas dan listrik. Setelah itu, si kakek langsung menggulingkan kotak yang begitu beratnya karena dipenuhi oleh air. Alhamdulillahnya Phoenix masih hidup, tapi mara bahaya masih mengintai mereka. Kemudian si kakek bergegas membawa Phoenix pergi dari sana, dan si penjahat pun berhasil mendobrak pintu. Lalu mereka turun ke bawah. Setelah berusaha menghindar, si kakek pun terpojokan di kebun tanaman miliknya. Sambil mencari si kakek dan Phoenix yang sedang bersembunyi, Raylan meminta si kakek untuk memberitahukan Phoenix siapa dirinya yang sebenarnya. Dan karena hal ini si kakek marah dan ia pun keluar yang hampir saja ia terbunuh. Phoenix pun tertangkap dan fakta tentang dirinya terungkap bahwa ayahnya yang sebenarnya adalah si Raylan. Jadi waktu dulu saat rumahnya kebakaran, Phoenix ditemukan oleh si kakek. Sementara Raylan ia ditangkap oleh polisi karena di rumahnya dijadikan lab narkoboy. Setelah terbebas dari penjara, Raylan mencari Phoenix yang kebetulan mereka bertemu saat Phoenix berkunjung ke rumahnya yang kebakaran. Lalu saat si kakek akan dieksekusi, ia berhasil kabur dan mereka langsung mencari si kakek. Di saat Phoenix akan dibawa ke mobil namun ia melawan dan si kakek yang ternyata masih ada di sana, dengan brutalnya si kakek langsung melumat habis si penjahat. Karena hal ini Phoenix berteriak karena tak kuasa melihat yang tidak seharusnya ia saksikan. Lalu para penjahat yang lain datang. Mereka mulai geram, sudah 2 nyawa dari anggota mereka menjadi korban. Dan sekarang mereka akan menggunakan anjing untuk memburu si kakek. Di sisi lain Phoenix yang sedang galau, ia menanyakan kebenaran tentang dirinya. Dan tiba-tiba si anjing datang. Sebenarnya si kakek bisa dengan mudah membunuh anjing itu, tapi ia tak sanggup melakukannya dan memilih cara lain. Lalu Phoenix yang sudah kecewa, ia memutuskan untuk pergi, tapi sayang ia berhasil ditangkap. Di saat Raylan akan membakar rumah si kakek, ada salah seorang anak buahnya yang sempat menahannya karena kasihan kepada anjing milik Raylan. Siapa tahu anjing itu masih hidup, tapi Raylan tidak peduli kepada anjingnya. Dan si kakek ia pun berhasil mengurung si anjing, lalu api menyala dan para penjahat pun pergi. Sebelum menyelamatkan diri, si kakek membebaskan si anjing terlebih dulu. Kemudian api mulai mengepungnya. Dengan terpaksa si kakek melompat lewat jendela. Untungnya ia selamat meskipun Phoenix berhasil dibawa kabur oleh ayahnya yang asli. Singkat saja Phoenix tersadar sudah berada di tempat Raylan. Raylan memberi kebebasan kepada Phoenix. Jika ia ingin kabur maka silahkan. Tapi jika Phoenix ingin mencari jati dirinya maka ia bisa tinggal di sini. Phoenix pun bertanya tentang dirinya, yang rupanya ia bernama asli Tara dan ia seorang anak tunggal. Lalu Phoenix pamit pergi dari tempat ini. Saat ia akan membuka pintu, Phoenix mendengar seseorang yang menyanyikan lagu yang sering ia nyanyikan. Dan ternyata orang itu adalah ibunya. Phoenix nampak tak percaya kalau ibunya masih hidup. Kemudian sang ibu bercerita tentang masa kecil Phoenix dan pada saat ini si ibu mengaku sedang sakit parah karena asap dari lab kimia yang ia hirup sewaktu kebakaran. Jantungnya sudah rusak parah dan mungkin hidupnya takkan lama lagi. Tanpa basa-basi lagi, si ibu meminta Phoenix untuk menjadi pendonor jantungnya. Karena menurut dokternya, si pendonor harus satu garis keturunan yang sama dengannya. Sungguh gak masuk di akal, mereka ini mencari anaknya yang hilang hanya untuk demi kesembuhan sakit dirinya sendiri. Ya biasanya seorang ibu lebih memilih dirinya yang sakit ketimbang buah hatinya. Dan di tempat lain, si kakek menyuruh si anjing untuk pulang ke rumahnya. Lalu si kakek mendengar suara yang berasal dari mobil Hernandez. Saat si kakek mengeceknya, ia bersedih mengetahui kalau Hernandez sudah tak bernyawa. Dan seolah tersadar akan sesuatu, si kakek bergegas mengambil barang yang dibutuhkan. Kemudian ia menyuruh si anjing untuk menuntunnya pergi ke tempat majikannya. Di tempat lain, seorang dokter mulai bersiap untuk melakukan operasi pemindahan jantung. Sementara itu, Raul anak buah Raylan tidak membenarkan tindakan ini, namun berbeda dengan yang satunya. Istri bosnya harus diselamatkan karena ialah peracik narkoboy mereka. Jika ibu bos mati, maka mati pula pencaharian mereka. Dan tiba-tiba listrik di sana mendadak mati. Salah satu dari mereka pergi untuk mengeceknya. Dan ternyata hal ini adalah ulah si kakek. Ia pun berhadapan dengan si gondrong. Si kakek berpura-pura lemah hanya untuk mengelabuinya. Kemudian si kakek membuatnya tak berdaya dan mengakhiri hidupnya. Saat Raylan sedang kebingungan bagaimana si kakek bisa ke sini, tiba-tiba muncul si anjing. Dan pastinya karena bantuan si anjing, si kakek jadi bisa kemari. Lalu Raylan menyuruh anak buahnya untuk menangkap si kakek. Lagi-lagi si kakek menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui para musuhnya. Kali ini si kakek membunuh 3 orang sekaligus dan hanya menyisakan si Raul.
Raul yang merasa kasihan kepada Phoenix, ia membiarkan si kakek untuk hidup menyelamatkan Phoenix, dan Raul juga memberitahukan ke arah mana mereka membawa Phoenix pergi. Saat si dokter akan melarikan diri, ia keburu dibunuh oleh si kakek, dan si kakek kembali menggunakan kemampuan militernya untuk melawan Raylan. Dikarenakan ruangan di sana dipenuhi oleh asap, Raylan tak kuasa melawan si kakek di kegelapan. Karena Raylan tidak tahu posisi si kakek, ia malah salah tembak yang dimana tembakannya mengenai istrinya sendiri. Lalu asap mulai menghilang dan si kakek mulai terpojokan. Sementara itu, Phoenix terjatuh ke dasar kolam kering bersama ibunya. Dan si anjing yang dendam kepada majikannya, ia menyerang Raylan, dan hal ini dimanfaatkan oleh si kakek dengan membutakan mata Raylan. Untungnya Phoenix selamat karena mendarat di atas tubuh ibunya. Si kakek menyuruh Phoenix untuk tidak mendekatinya karena ia merasa hina atas perbuatannya di masa lalu. Selain itu memang benar bahwa ia bukan ayahnya, jadi Phoenix tak pantas berada di dekatnya. Tanpa diduga, Raylan masih hidup dan menusuk si kakek dari belakang. Phoenix yang menyaksikan hal itu, ia memilih menyelamatkan si kakek dan membunuh Raylan. Si kakek mulai sekarat karena banyak luka yang ia dapat, dan si kakek pun menghembuskan napas terakhirnya. Phoenix nampak begitu sedih kehilangan ayah angkatnya. Setelah itu, Phoenix pergi dari sana menuju ke tempat penampungan anak. Dan di tempat lain, si anjing menghampiri si kakek yang entah masih hidup atau sudah mati. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.